What's up guys? Welcome back to the Number 10 Show. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka dari segala-galanya. Enggak merdeka juga sih, masih dijajah kita sama bangsa sendiri. Kita bikin postingan ini ya. Sebagai intro saya pengen ngecen dulu nih. Iya. 20 times juru kunci. 20 times I say. 20 times juru kunci. Playing football the Glazers way. 20 times. Ya pas lah. 20 kita di 20 gitu. Ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke review. Hey, gimana minggu kemarin, Lats? Mental aman kah? Sudah rasanya nggak siap menghadapi buka-buka Twitter, buka Instagram itu rasanya gemeter, jari gemeter ya. Gemeter ya. Ya, jadi review kemarin di match kemarin pekan kedua United dibantai 4-0. Bukan hal yang mengejutkan sebenarnya. Biasa aja sebenarnya itu United dibantai Brentford tuh biasa aja. Kalau Brentford bisa ngebantai United ya apalagi Brentford gitu loh. Iya. Sebenarnya kan di review kita di match perdana Liga Inggris kemarin di closing pot kita terakhir kan ada juga aku sampaikan menarik di game kedua nanti apakah Liverpool dan United bisa bounce back di laga kedua ini, dan ternyata sama aja mereka. Tim itu sama aja gitu. Nah, oke, langsung saja. United Brentford. Tanggapan dari Median dan Keketimi. Langsung saja dari Median. Gimana? Yan, Brentford United biasa saja kah hasilnya atau kamu ada menyoroti satu hal dari pertandingan itu? Sebenarnya menggemaskan ya pertandingannya. Kalau dibandingkan dengan yang match perdana kemarin pada saat lawan Brighton itu di babak kedua itu masih seperti ada harapan gitu kan. Ya. Kalau yang lawan Brentford kemarin itu saya menganalogikan seperti ini, ibaratnya seorang pasangan itu nafsu seksnya itu tinggi tapi nggak punya niat tuh. Analogi yang bagus. Jadi kalau kita dengarkan di konferensi pers gitu kan, apalagi di laga pramusim, itu seperti menjanjikan sesuatu, menatap musim baru ini dengan penuh semangat dan secerca harapan lah, setidaknya itu paling minim itu yang kita dengar tuh bisa bersaing lah di 4 besar gitu kan. Walaupun dibilang ini masih 2 pertandingan pertama di musim ini, tapi ini bukan awal yang baik kalau bagi United sendiri ya. Apalagi di in game sendiri kita melihat sosok Ronaldo itu sudah bermain dari menit pertama, dan yang ini menjadi salah satu analisa di laga pertama kenapa Ronaldo nggak dimainkan dari mulai menit pertama. Ternyata di laga kedua ini dimainkan dari menit pertama pun seperti memang kehilangan apa ya, Ronaldo itu badannya doang tuh di situ gitu, pikirannya kelihatan sekali nggak ada di situ. Jadi secara keseluruhan tuh memang United tidak ada yang bisa kita lihat bisa memenangkan pertandingan di match itu. Credit point itu sebenarnya ditujukan ke sosok De Gea ya. Kalau aku bilang, walaupun di match itu gol pertama itu menjadi kesalahan dia, tapi pada saat konferensi pers ke media dia langsung bertanggung jawab, itu kesalahannya dia murni. Iya, jadi tidak ada panjang lebar dan lain-lain dari sosok De Gea, tapi memang secara keseluruhan tim ini seperti tidak ada bedanya dengan yang musim lalu. Dari Brentford sendiri gimana? Kamu melihat Brentford ini mirip Stoke City nggak? Jersinya. Pemain dan pelatih Brentford itu benar-benar seperti sudah membaca ya dari karakter
Erik ten Hag sendiri yang orang-orang framingnya sudah tahu bakalan melakukan pressing tinggi, dan itu betul-betul dimanfaatkan pemain Brentford. Pressing tinggi pasti ada kelemahan dari sisi yang pertama, kualitas passing sebenarnya kalau pada saat menguasai bola pemain MU harusnya awalnya kita diberikan harapan dengan kedatangan Eriksen ya, tapi justru gol kedua Gol kedua yang Eriksen di press. yang dipres kan, dan Brentford sebenarnya seperti tidak ada beban dengan nama besar United ya. Justru Karena memang bukan nama besar, itu bukan klub besar itu. Jadi kalau dari Brentford sendiri sebenarnya mereka rileks saja ngelawan United karena dilihat Ronaldo tuh seperti sudah kartu mati di depan, nggak ada yang terlalu khawatir gitu. Dan memanfaatkan MU itu kalau dibilang mau coba build up dari bawah itu anak kemarin sore itu, dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh Brentford kan. Dan pada saat gol kedua yang kesalahan antara De Gea dengan Eriksen itu, saya langsung teringat pada saat dulu kita pernah di pod kita sebelumnya saya dengan Mirwan itu, apakah memang permainan sekarang dituntut kiper itu sudah harus menjadi bagian pada saat build up? Dan di contoh case-nya itu ya De Gea yang jadi sorotan memang di musim kemarin, kalau De Gea itu dicap tidak bisa build up dari bawah menjadi bagian daripada saat proses penyerangan seperti halnya Alisson dan Ederson. Dan di match kemarin itu menjadi seperti konfirmasi memang De Gea itu bukan tipikal goalkeeper modern yang bisa menjadi sekarang, masih masih kiper seperti biasanya gitu, yang hanya untuk sebagai stopper gitu, untuk jadi lini pertahanan terakhir. Tapi memang secara keseluruhan Brentford tidak ada beban, United seperti kehilangan arah, seperti tertekan gitu. Ten Hag pun di pinggir lapangan kayak speechless dia. Ini kenapa? Siapa yang salah ini gitu. Jadi secara keseluruhan sih match kemarin itu tidak ada yang spesial bagi aku pribadi yang sebagai fans United ya. Padahal kalau dipikir-pikir kan, De Gea itu kan distribusi bolanya oleh Erik Still kan dianggap sebagai yang terbaik, yang salah satu yang terbaik, tapi dalam hal umpan jauh gitu. Dan kemarin pas dia build up dari bawah ngasih Eriksen itu kan padahal sebenarnya ada ruang kosong yang bisa sebenarnya diumpan ke siapa tuh gelandangnya MU, Fred kah atau siapa gitu. Tapi nggak dikasih gitu kan, karena memang mungkin aku paham karena Erik ten Hag itu kan instruksinya memang build up dari bawah gitu, dan mungkin itu yang nggak masuk di otaknya De Gea. Terus tadi kenapa aku ngomong apakah Brentford seperti Stoke City? Karena gini, kalau misalnya kalian lihat match kemarin itu Brentford tuh main long ball loh. Itu si beberapa kali itu si Ivan Toney itu ngasih instruksi ke David Raya, kipernya Brentford, buat long ball langsung pinpoint pass. Karena kan yang awal si Toney itu kan Lisandro Martinez. Sementara Ivan Toney tinggi gede kekar, Lisandro Martinez kekar tapi pendek gitu kan, dan itu dimanfaatkan sama Ivan Toney. Dan aku juga sempat baca dari Atletik, ternyata Ivan Toney itu memang dia waktu masih sekolah memang dia spesialis itu lompat jauh gitu. Jadi memang dia atletik, jadi memang dia tahu spesialisasinya dia di mana, dan itu dimanfaatkan sama dia. Dan ya Brentford berhasil gitu memaksimalkan kesalahannya backnya United. Nah, Kakak Timi, gimana Kak Tim? Brentford United? Yes, aku nggak kaget sejak pertandingan Brighton, di mana memang MU mencoba Ten Hag sih lebih tepatnya, Ten Hag mencoba dalam tanda kutip, kalau versiku adalah memaksakan skema baru, di mana Ayat dipindah ke United nih gitu, di mana build up dari belakang, terus kelihatan banget formasi saat mereka build up untuk maju menyerang itu kelihatan sekali skemanya gitu, di mana Lisandro Martinez dengan Maguire itu dua agak maju ke depan, kemudian kiri kanannya pada maju semua, sehingga harapannya sih mungkin menumpuk pemain di tengah dan pemain di depan sehingga mudah untuk menciptakan gol. Tetapi
sejak pertandingan lawan Brighton itu aku melihat United itu masih bingung gitu. Ini gimana, ini harus build up yang benar itu gimana, terus apa namanya, skema yang diinginkan Ten Hag itu seperti apa, seperti mayoritas pemain kecuali Lisandro Martinez kalau aku lihat, dan juga Eriksen, aku melihat selain dua pemain itu sepertinya masih pada bingung gitu pas pertandingan lawan Brighton. Nah, kemudian pertandingan kemarin lawan Brentford nggak perlu waktu lama untuk membuktikan bahwa ya memang pemain ini masih pada bingung gitu. Kalau teman-teman ingat saat kalau nggak salah pramusim yang di Australia kemarin itu sempat ada tuh apa namanya, reels di Instagram yang menunjukkan De Gea dimarahi sama Ten Hag saat De Gea tidak melakukan short pass ke pemain terdekatnya, tapi langsung long pass ke pemain yang ada di tengah. Nah, di situ kedengaran sekali si Ten Hag kayak, "What the hell are you doing, David?" Ya gitu, nah, sambil teriak gitu kan. Nah, di situ memang di satu sisi benar kata Midian, atau tadi yang Yuran sebutkan juga bahwa De Gea ini kan bertahun-tahun main di United dengan tidak pernah apa ya, mendapatkan pelatih yang mengharuskan dia melakukan build up seperti layaknya misalkan Ederson atau layaknya siapa namanya, Alisson Becker di Liverpool ya, di mana mereka tuh seperti terbiasa sekali untuk build up dari bawah. Nah, tapi De Gea ini kan tidak, tapi dipaksakan di musim ini untuk menggunakan skema itu. Nah, di satu sisi para pemain yang lain juga tidak terbiasa dengan skema yang ingin dibentuk oleh Ten Hag. Maka nggak heran juga sebenarnya kalau kita melihat keluar dari pertandingan ini pun dari sisi internal United, Ten Hag pun sebenarnya masih merequest ke boardnya United untuk paling tidak 2-3 pemain lagi deh di tengah ataupun di depan satu untuk bisa mendukung, mensupport strategi yang ingin dia terapkan. Bahkan kemarin saat ada salah satu jurnalis di Twitter dari nggak tahu itu jurnalis mana ya, saya lupa, 442 atau gimana, dia mengkritisi seperti ini bahwa Ten Hag, kesalahan United itu satu, bahwa dia mencoba memaksakan membuat skema baru di bawah asuhan Ten Hag, tapi tidak disiapkan infrastruktur dasarnya, yaitu para pemain yang bisa menjalankan strategi itu gitu. Sehingga jelas mereka bingung gitu. Nah, itu saya pun mengamini ya benar juga, karena dilihat dari apa susunan pemain pun kalau tak lihat yang sangat nyaman dengan strategi itu adalah Lisandro Martinez aja gitu, di mana dia sangat enjoy dengan membagi bola, enjoy dengan pola bertahan yang ada, meskipun ya akhirnya kebobolan 6 gol sejauh ini ya, tapi setidaknya dari sisi build up permainannya kelihatan sekali yang paling enjoy adalah Lisandro Martinez. Kemudian di sisi lain Ivan Toney itu saat apa namanya, press conference setelah pertandingan, dia menjelaskan, memberi bocoran sih kenapa si Brentford bisa sukses mengalahkan United. Simple, mereka merasa United itu tidak nyaman kalau di press. Jadi United itu tidak nyaman kalau di high press. Makanya nggak heran terjadilah gol kedua itu, dan gol-gol yang lain pun sebenarnya tercipta juga berkat dari itu, dan juga serangan balik yang cepat juga sih ya. Tetapi dari sisi lain kelihatan sekali memang MU sedang bingung bagaimana cara build up. Di sisi lain Brentford tahu kelemahan United adalah di press, makanya mereka high press terus, sehingga tambah bingunglah pemain. Kalau misalkan strategi Brentford kemarin tidak high press, misalkan hanya diberi zonal marking aja, nah itu bisa jadi United mungkin bisa mencetak paling tidak 1 gol lah, meskipun akhirnya mungkin masih tetap kalah gitu ya. Tapi di sini kelihatan sekali babak pertama mereka seperti bingung sekali, mereka saat di press juga mereka nggak tahu harus berbuat apa, umpan-umpan juga masih sering salah. Nah, kecolongan-kecolongan kecil itu yang mengakibatkan ya sudah akhirnya United mesti kalah. Dan nggak tahu ini seperti layaknya Arsenal musim lalu, dan aku juga nggak ngerti nih bakal seperti apa United sampai di berapa pertandingan kah mereka bisa akhirnya bounce back untuk bisa nyaman dengan skema baru ini. Karena kalau lihat dari pemain yang sekarang, mereka juga masih belum tahu ini skemanya itu bakal seperti apa. Tapi setidaknya mungkin ya di 5 pertandingan awal mungkin United masih akan tersiok-siok sih kalau menurut dia. Tapi kita lihat aja nanti pertandingan Liverpool gimana. Kadang ya ini duel 2 tim yang ini ya. Kita lihat nanti di hari Selasa dini hari. Cuman kalau melihat pertandingan Brentford kemarin memang kelihatan Brentford lebih siap, lebih matang, karena secara tim mereka sudah lebih solid, karena musim lalu mereka kan juga timnya tim yang diusung di Brentford musim lalu saat mereka promosi awal ini kan juga tidak jauh beda dengan musim ini, di mana mereka jauh lebih solid, lebih padu, secara strategi permainan mereka sudah lebih paham, antara pelatih dan timnya sudah lebih ya ngecun gitu ya. Sedangkan United masih belum, ya kelihatan kelemahannya di situ. Dan ya
ya sudah, kita nggak bisa pungkiri kalau memang kita kalah segalanya lawan Brentford kemarin. Ada fakta unik dari Brentford ini dan sebenarnya kalau misalnya jeli ya, mungkin orang manajer mungkin bisa mengantisipasi, mungkin Erik ten Hag juga sudah mengantisipasi ini, cuman karena memang instruksi yang diberikan ten Hag itu nggak masuk di kepalanya pemainnya United, jadinya kacau itu. Nah sebenarnya tuh musim lalu kalau misalnya kita flashback ke musim lalu di pertandingan pembuka Premier League itu kan Brentford lawan Arsenal. Sama, modelnya sama 2-0 menang. Mereka menang 2-0. Ben White sama Pablo Mari backnya Arsenal pada saat itu kesulitan ngawal Ivan Toney. Dan itu juga modelnya sama, physical presence, terus long ball, attack high press attack. Dan itu juga terjadi ketika akhir September kemarin musim lalu ketika Liverpool juga kesulitan nahan Van Dijk-nya Liverpool kesulitan nahan Ivan Toney dan akhirnya pertandingan itu berakhir 3-3 gitu. Memang United-nya bapuk. Ya, nggak bisa Jadinya dipungkiri. ya 4-0 itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan gitu. Aku cuma nggak habis pikir gitu loh. Dari pertandingan Brentford United itu kan beberapa kali tuh set piece. Brentford set piece mengancam United di babak pertama, set piece-nya 6 pemain, di babak kedua set piece-nya ada pemain numpuk di mana tuh di agak-agak ke belakang gitu, dan itu ada si Lisandro Martinez apa Maguire nginstruksiin Eriksen buat ngawal pemainnya Brentford, dan bahkan golnya Ben Mee yang Lisandro Martinez dibully itu kan sebenarnya Eriksen tuh nggak ada di posisi yang sebenarnya agak off sih, dan tapi yang menjadi sorotan adalah Eriksen kan 6 bulan terakhir main di Brentford gitu loh. Masa rutinitas set piece kayak gitu tuh dia nggak bisa ngasih bocoran gitu loh ke temannya, dan itu yang aku nggak habis pikir apa yang salah dari United gitu. Bukan apa yang salah, apa yang benar dari United, selama semuanya salah semua sih kalau United. Sebenarnya kan di konferensi persnya Erik ten Hag itu dia sempat bilang tim bertanggung jawab penuh atas hasil ini dan pelatih yang menjadi sosok yang paling utama bertanggung jawab. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari yang awal tadi kita bahas ya, aku coba rangkum sebenarnya ini murni kalau menurut pendapatku pribadi strategi atau sistem yang dari Ten Hag yang tidak bisa dijalankan oleh pemain di lapangan gitu. Dan aku coba rangkum tiga yang utama yang akhirnya Brentford berhasil menghukum United dengan skor yang nggak sedikit. Jadi yang pertama dari sistem yang sebenarnya dianut oleh Ten Hag ini, yang sebelum dia menjabat pun sebenarnya sudah didengung-dengungkan dengan build up dari bawah gitu, ada sedikit total footballnya. Yang pertama dari ketenangan pemain ya. Kelihatan banget sebenarnya seperti yang dibilang Kakak Timi tadi, United itu nggak suka di high press gitu kan. Ketenangan dari pemain United itu harusnya dia tidak panik pada saat dapat pressure dari lawan, dan itu tidak kelihatan di match yang kemarin. Ya. Kemudian yang kedua, kemampuan passing. Kalau pemain sudah tenang, harus memiliki kemampuan passing akurasi yang tinggi juga pada saat ada di press dari pemain lawan. Dan yang paling kelihatan itu Bruno dan Eriksen kemarin tidak ngalir tuh passingnya. Distribusi bolanya itu sangat minim. Kemudian yang ketiga, final decision ya, dan contoh kasusnya itu yang di gol kedua, kesalahan De Gea dan Eriksen. Harus bisa tuh cepat mengambil keputusan pada saat distribusi bola tuh peluang sekecil apapun untuk bisa menciptakan entah itu fast attack atau counter attack gitu kan. Dan itu memang dituntut. Kalau misalnya mengharapkan lawannya yang ketemu itu defensive line-nya yang menunggu nih, ya sampai kapan gitu? Tunggu pindah dulu ke Liga 1 ke Indonesia, baru tuh ketemu yang kayak gitu kan. Jadi jangan pernah misalnya sudah bilang bangun sistem, strategi dan lain, tapi masih bergantung ke
kalau lawannya nggak kayak gini, nanti kita tetap kayak gitu gitu. Memang di sini bisa kelihatan sebenarnya Ten Hag pun masih butuh adaptasi. Kalau strategi build up dari bawah gagal, dilihat pemain tidak nyaman, harus ada opsi kedua dan ketiga gitu kan. Walaupun sebenarnya di match Brentford itu sudah ada usaha kelihatan di babak kedua itu ganti 3 pemain langsung kalau nggak salah kan. Memang dari apa yang dilakukan Ten Hag ini ada sedikit memberikan pengharapan ke fans United kalau misalnya sadar ya dibanding zamannya Ole dengan Rangnick. Di zamannya Ole itu sebabuk-babuknya menit 89 baru Baru diganti masuk. pemain. Ya, Ya kan? Betul. Jadi setidaknya sebenarnya walaupun ini nggak tahu harapan hampa atau tidak, ya kan? Tapi ada perbedaan yang bisa kita lihat sebenarnya. Jadi semoga aja ini tidak bertahan terlalu lama yang performa yang United ini. Aku suka nih sama statementnya Midian tadi. Dia cuma nyebut Ole sama Rangnick. Artinya sampai detik ini Jose Mourinho masih manajer terbaik. Kalau itu kan nggak bisa dipungkiri kan, Wan, bahwa ya benar sih. Kalau kita bicara nih yang tak sorotnya adalah kata-kata ada 2 nama yang kusebut sebagai berarti mereka itu sebenarnya manajer tersukses pas kayak Ferguson. Yang pertama Jose Mourinho, yang kedua Ole gitu. Dengan para pemain ini mereka bisa paling tidak peringkat 2 lah, itu peringkat tertinggi yang bisa mereka capai, dan sedangkan pelatih lain pun nggak ada yang bisa nyamain itu, kayak misalkan Louis van Gaal pun nggak bisa. Sekarang Ten Hag juga kesulitan ya kan. Memang tidak mudah sih ngurusin pemain MU ini. Nah, tadi ada satu nama yang disebut sama Midian, Bruno Fernandes. Dan aku langsung ingat tweet sehari yang lalu tuh. Gabriel Agbonlahor ngomong, Bruno Fernandes itu rekan setim yang paling buruk menurut dia, karena yang dia lakukan, kalau misalnya Bruno Fernandes itu kriminal, dia itu orang yang akan terhindar dari dia akan selalu lolos dari jeratan aparat gitu. Dia pokoknya worst possible teammate. Yang dia lakukan tiap kali kehilangan bola itu cuman tangannya diacungkan ke atas, stres kayak gitu. Tapi ada satu nama lagi yang sebenarnya yang luput dari orang, Marcus Rashford. Wah. Apa yang salah sama Rashford sebenarnya? Itu kalau misalnya kita lihat match Brentford kemarin, Rashford itu kayak kehilangan jiwa loh. Tidak hanya Brentford, pas lawan Brighton pun juga. Iya. Menurutku gini, Rashford ini nggak tahu ya, sejak dikabarkan dia didekatin PSG. Nah ini nih, permainannya tuh nggak tahu ya, ini perasaanku sih, tapi nggak tahu, mungkin saya tanyakan sama Mas Rashford sendiri nanti ya. Sejak dikabarkan diminati sama PSG itu kayaknya memang ya sama kayak Ronaldo tadi yang seperti dikatakan Midian. Fisiknya di lapangan, tapi pikiran dan jiwa dan hatinya itu udah nggak di United gitu kalau aku lihat. Banyak loh peluang-peluang dia yang oke, tapi ya kayak gimana ya, kayak nggak sepenuh hati, jadi terbuang sia-sia aja gitu. Aku sih melihatnya itu sih, Rashford menurun dia permainannya sebenarnya. Terus Ronaldo juga disorot sama Gary Neville, katanya Anda itu salah satu the greatest player of Manchester United. Kenapa harus nunggu sampai beberapa minggu baru ngomong? Mbok yang ngomong, maksudnya tim butuh leader gitu. Kalau misalnya memang Ronaldo udah nggak serk di United seperti kata Median tadi, ya udah nggak apa-apa, pindah aja gitu loh. Kita sebagai fans masih lebih mengapresiasi kalau misalnya Ronaldo itu pindah daripada dia tinggal di United tapi jiwanya udah, tatapannya nanar gitu. Rashford juga kalau mau pindah ke Wrexham juga nggak apa-apa gitu. Pas kalahan Brentford itu aku melihat menyoroti media itu menyoroti 2 poin. Yang pertama adalah pada tidak di ruang ganti di ruang ganti MU itu cukup gaduh terkait dengan masih ditetapkannya Maguire menjadi kapten tim. Yang kedua adalah manajemen MU sedang mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang atau memutus kontrak Ronaldo apabila dia tidak merubah attitude-nya. Nah, bisa jadi sebenarnya strategi Ten Hag ini bukan hanya satu-satunya faktor nih yang mengakibatkan ini, tapi memang kondisi di balik layarnya, di internal, ya kalau biasa orang-orang bilang adalah dressing room situation-nya itu sepertinya memang sedang kacau nih. Tidak solid antar pemain, ya disitulah sepertinya ada kondisi itu yang mungkin kita juga nggak ngerti ya kondisi detailnya, tapi cukup santer, bahkan kayak Manchester Evening News ya,
yang memberitakan itu. Bahkan kalau MEN yang sudah memberitakan kan ya masih dipercaya lah daripada misalkan The Sun yang mengeluarkan statement. Ya ini udah MEN mengeluarkan berita itu sehingga ya faktornya bukan hanya masalah Ten Hag dan strateginya, tapi bisa jadi karena memang para pemain dalamnya sedang ada masalah satu sama lain. Terkait Bruno Fernandes, yang terkait statementnya Gabriel Agbonlahor dengan Bruno Fernandes, kalian sepakat nggak dengan itu? Aku cuma pengen nanya itu sebenarnya. Kalau Bruno Fernandes itu aku melihat gini, sejak dia masuk di MU season pertamanya kan emang gacor banget ya permainannya. Tapi saat segala planningnya itu tidak sesuai harapan, dia kayak semacam kayak marah sendiri, tapi juga kayak menyesali para pemain yang lain gitu, kayak ayo tuh kalian itu gimana sih, kayak gesturnya tuh mutungan deh. Nah kayak gitulah ya mutungan mudi gitu ya, istilahnya mudi gitu. Sehingga kalau aku lihat loh dia kayak gini, gimana pemain lain bisa apa ya terangkat motivasinya untuk bisa lebih baik lagi, karena aku lihat begitu berbagai macam cara dia coba dan itu gagal tuh, semacam kayak dia menyalahkan yang lain, menyalahkan keadaan ya gitu-gitu. Dan aku merasa mungkin ya Agbonlahor ada benernya juga kalau melihat beberapa situasi di mana saat si Fernandes bermain buruk, dia seperti ya menyalahkan keadaan, menyalahkan para pemain lain yang tidak bisa support dia. Gestur yang tak tangkap seperti itu ya. Jadi mungkin bisa jadi seperti ya, aku setuju senada dengan apa yang dikatakan Agbonlahor. Yan, setuju nggak setuju sih sebenarnya. Ya ini hal yang wajar. Sebenarnya bukan hanya Gabriel Agbonlahor aja yang bisa melihat itu. Ini murni karena di season pertamanya, setengah season pertama Bruno Fernandes itu statistik tidak bisa berbohong dengan apa yang memang diberikan Bruno Fernandes di eranya Ole gitu. Dari kontribusi assist dan golnya memang kalau mau dibandingkan dengan musim ini dan musim lalu ya bumi dan langit gitu. Jadi sebenarnya wajar aja yang disampaikan Gabriel Agbonlahor. Ini sebenarnya tinggal nunggu momentum aja performa Bruno ini bisa membaik gitu. Tapi yang aku lihat yang jadi pembeda adalah kalau di musim pertamanya Bruno itu dia bisa menjadi salah satu pemain terbaik di United walaupun secara keseluruhan tim itu bermain buruk gitu. Tapi kalau yang di era yang sekarang ini kalau aku lihat performa Bruno itu hanya akan bagus kalau secara keseluruhan tim itu bagus. Jadi nggak tahu ya pendekatannya seperti apa zamannya Ole dengan zamannya Ten Hag sekarang. Tapi satu poin menarik yang dari komennya Gabriel Agbonlahor itu menandakan kalau Gabriel Agbonlahor juga sepertinya menonton terus matchnya United sampai dia tahu tuh angkat tangan dan lain-lain gitu, ekspresi dari Bruno gitu. Jadi aku sih nggak terlalu ini ya dengan komennya Gabriel Agbonlahor, karena ya kita sama-sama tahu lah performanya sangat menurun sekali, berbeda dengan musim pertama. Aku merasa Bruno itu bukan big game player. Dia bukan big player, tapi bukan yang bisa jadi katalisator. Oke, United stop dah. Chelsea Spurs. Ini Spurs, Chelsea Spurs 2-2 dan ya akhirnya setelah sekian lama kita melihat lagi tuh drama-drama di pinggir lapangan. Ini karena Anthony Taylor ini sudah pasti. Tapi memang Anthony Taylor itu kinerjanya itu selalu tanda tanya itu kalau Anthony Taylor yang jadi pengadil tuh. Aduh, itu yang waktu gol keduanya siapa ya, yang pemain barunya itu siapa yang dari Spanyol back kirinya yang dijambak itu. Nah, Cucurella tuh kelihatan banget di depan matanya itu ditarik ya ditarik tapi nggak penalti itu. Bisa-bisanya gitu. Tapi aku cakep banget sih golnya Koulibaly itu, Cucurella itu, Koulibaly langsung disikat kena tuh. Oke. 2-2 Spurs Chelsea. Ini Tuchel apa yang bisa kalian ambil dari match 2 pertandingan Derby London ini? Kalau aku memang nih perang strategi, kelihatan banget kualitasnya Tuchel sama Conte ini nggak bisa dipandang remeh sih. Aku melihat babak pertama yang awalnya ngantuk jadi nggak ngantuk karena lihat
ketat juga nih, kedua pelatih ini menerapkan strateginya oke juga. Cuman sayangnya saat itu babak pertama aku sudah harus tidur, jadi nggak lihat dramanya ya. Tapi kalau ngelihat dari hasil akhirnya, kemudian jual beli serangannya di highlight-nya pun, ya aku melihat memang ini dua pelatih kelas dunia yang apa ya, yang memang tidak bisa kita remehkan begitu saja. Tapi hanya ada satu sih yang agak aku sesali. Kenapa dulu MU nggak jadi ngambil Conte sih gitu? Kalau ngambil Conte mungkin apa ya, MU sudah bisa berada di apa ya, di zona yang berbeda daripada sekarang gitu. Karena melihat bagaimana dia bentuk tim Spurs dengan smooth, dan juga Spurs yang menjadi kayak semacam beda ya. Aku melihat Spurs sekarang tuh kalau melawan tim besar nih, kayak mereka nih benar-benar berada di level yang sama gitu. Berada di apa ya, secara apa ya, kualitas permainannya, secara mental pemainnya saat dilihat mereka tanding pun, meskipun mereka kemarin ini kalau kita lihat pertandingan Chelsea lawan Spurs ini mereka sebagai tim tamu, tapi mentalnya tuh kelihatan banget mereka bukan tim tamu yang hanya datang dengan oke, kita tanding derby London, Chelsea tuan rumahnya, kita pasti akan kalah lah, kita bertahan untuk ngejar imbang hanya semata-mata kayak gitu. Jadi itu nggak terlihat, tapi yang terlihat adalah mereka harus bisa menang, mereka akan ngejar sesuatu di situ gitu. Bahkan saat mereka tertinggal oleh gol kerennya Koulibaly itu, mereka tetap masih apa ya, tetap masih bisa mengupayakan untuk bisa balik menyerang, memberikan tekanan kepada Chelsea gitu. Dan ya memang ya namanya Conte ya, Conte kan memang selalu kayak gitu ya, dia sangat ekspresif, apalagi di pertandingan yang genting, pertandingan sepenting dari London ini, di mana dia sangat apa ya mungkin emosional juga, sehingga akhirnya ya sama-sama memancing emosi di pihaknya Tuchel, sehingga akhirnya terjadilah perseteruan itu. Kalau misalkan aku melihat karakteristiknya Tuchel yang memang dia cenderung ya pendiam, cenderung ya tidak mau cari masalah. Jadi memang dari intrik atau apa ya, ketegangan kemarin memang sebenarnya dari si Conte-nya sendiri, selain memang yang masih adalah si Anthony Taylor tadi yang sudah disebutkan, karena memang beberapa keputusannya memang cukup kontroversial sih di pertandingan kemarin. Tapi skor akhirnya menunjukkan memang ini pertandingan yang ya derby harusnya seperti ini gitu. Oke. Sebenarnya karena aku nggak nonton match ini, jadi aku hanya lihat highlights-nya. Aku tertarik tadi mau mengomentari. Wah, ketinggalan kalian nonton match sebagus itu. Aku tertarik yang menanggapi yang disampaikan Kakak Timi tadi terkait Conte ya. Tottenham ini di musim ini di pot kita sebelumnya juga sudah kita bahas. Walaupun banyak orang yang beranggapan transfernya Tottenham ini kelas pemainnya itu yang medium, bukan yang bintang. Richarlison pun katanya bukan bintang gitu kan. Tapi kita bisa melihat sebenarnya dengan adanya Conte ini transfernya itu efektif tuh, mulai dari Bentancur, kemudian Dejan Kulusevski gitu kan, kemudian didatangkan lagi Yves Bissouma. Kalau mau menyambung ke yang United, sebenarnya masalahnya itu sebenarnya bukan pelatih kalau setelah sudah Erik ten Hag ini, karena kalau misalnya ternyata Conte yang jadi pelatih United musim ini, sepertinya akan mengalami apa yang dialami Erik ten Hag sekarang, dan kita akan berkomentar kenapa bukan Erik ten Hag kemarin yang jadi pelatih gitu kan. Jadi yang aku lihat Tottenham ini karena Conte dan Daniel Levy itu sejalan dia ambisinya gitu. Visi misinya itu sama, itu yang tidak ada di United gitu. Visi misinya sama itu terlihat dari strategi transfernya, enggak yang muluk-muluk tapi di pos tertentu yang memang diisi gitu. Kalau misalnya Tottenham hanya mengandalkan musim ke musim Harry Kane dan Heung-min Son tanpa ada sosok kompetitif dengan Richarlison, mungkin opsinya hanya akan seperti itu aja gitu. Walaupun misalnya di akhir musim tetap aja Tottenham nggak ada dapat apa-apa gitu kan. Tapi kalau di match itu dari kondisi tertinggal, entah itu bagaimanapun cara Harry Kane mencetak gol, ya ini selayaknya derby, Tottenham bisa memberikan perlawanan gitu. Dari sisi Chelsea, aku ngelihat sebenarnya ini bukan hasil yang terlalu buruk ya kalau kita melihat persiapan tim ini di musim ini, apalagi di laga pramusim, apalagi tim Chelsea ini kehilangan dua striker utama lah kalau misalnya kita bilang ya, Lukaku dan Timo Werner gitu. Hasil dua-dua memang secara apa ya, kondisi sebagai tuan rumah
itu memang bisa dibilang kehilangan 2 poin gitu. Tapi dengan proses gol pertama sepak pojok Cucurella, kemudian volley dari Koulibaly. Bali, ini bisa memberikan satu harapan gitu. Proses transfernya Chelsea itu bagus juga gitu. Bisa tidak yang apa ya, Cucurella ya memang sudah menjalani musim di Premier League, Koulibaly masih baru, tapi dari proses gol itu kita bisa melihat apa yang diinginkan Tuchel itu sudah bisa diterapkan oleh para pemain Chelsea gitu. Tapi secara keseluruhan ya Messi ini ya seperti yang kita tahu derby London jarang yang monoton ya. Ya, Tuchel sebenarnya drama di pinggir lapangan Tuchel sama Conte, Tuchelnya aja sih yang terlalu berlebihan. Itu Iya, sebenarnya aku setuju. Kok kalau misalnya Tuchel tahu karakternya Conte itu dari iya. siapapun lawannya kayak gitu dia. Iya, itu Tuchelnya aja yang berlebihan karena timnya nggak jadi menang. Makanya dia nyari-nyari alasan. Alasannya karena dia nggak ngelihat matanya Conte. Bayangin aja kalau misalnya Liga 1 ada pelatih misalnya dari Jogja misalnya nih. Terus yang satu dari Papua nih misalnya. Jabat tangan, salaman kan yang satu nggak yang dari Papua atau yang salah satunya terus komplain kalian karena dia dari Jogja terus pokoknya harus kulo kromo inggil ramatama apa nggak stres coba kayak itu Tuchel itu cuma bereaksi berlebihan aja sebenarnya itu dia cuma kecewa karena timnya nggak menang terus nyari-nyari alasan. Nah yang terlepas dari itu ya memang seperti yang dibilang Midian tadi ini sebenarnya match yang kalau menurutku pembuktian sebenarnya bahwa transfer kedua tim ini meskipun Chelsea kehilangan Turbo Timo, kehilangan Lukaku, tapi Sterling seenggaknya ngasih kontribusi ke golnya Reece James, ngasih ancaman juga di sebelah kanan gitu. Sementara dari sisinya Spurs ya perannya si Richarlison sebagai pemain yang masuk di babak kedua itu juga ya berhasil lah. Dan aku merasa Spurs sama ruang gantinya Spurs itu menurutku sekarang cukup harmonis ya karena Conte datengin Ivan Perisic senior mungkin untuk meredamkan ini juga dan Harry Kane juga sudah matang banget sebagai striker, sebagai kapten, gak aneh-aneh, gampang banget. Harry Kane itu kayaknya salah satu striker yang jarang banget pemberitaannya aneh-aneh di media kan, nggak seperti Neymar yang kemarin habis nge-DM cewek aneh memang. Kalau bicara masalah ini transfer aku setuju sih. Dua tim ini ya kalau aku melihat ya. Dua tim ini memiliki benar kata si Midian tadi bahwa kebijakan transfernya memang efektif. Di mana kehadiran Cucurella sama Koulibaly, terutama Koulibaly ya saat siapa kemarin Koulibaly itu menggantikan siapa yang pindah ke Madrid itu? Rudiger. Rudiger. Kehadiran Koulibaly itu kayak semacam kelihatan bahwa Rudiger itu tidak pindah gitu, di mana sosoknya tuh mirip, tinggi besar gitu ya, hitam tinggi besar, tapi gaya permainannya juga mirip sehingga tetap membuat kayak lini belakangnya Chelsea ini tetap nggak ada perubahan dengan adanya atau tidak adanya Rudiger, meskipun pergantiannya ada di Koulibaly dan mereka memiliki menurutku kualitas dan level yang sama. Kemudian Cucurella juga kelihatan sekali hampir poros serangan dari Chelsea kemarin dari lininya Cucurella ini, sehingga kelihatan banget memang ya ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, di satu sisi kalau dari Conte, dari Spurs sendiri aku melihat dia juga mengambil beberapa nama yang beberapa nama pemain yang memang sudah bermain di Italia dan juga sudah mengerti apa sih yang mau yang ingin diterapkan oleh Conte gitu di tim ini. Ada di Kulusevski, Bentancur dan juga Ivan Perisic. Jadi udah paham lah mereka bagaimana gaya kepemimpinan dan juga pelatihan Conte, sehingga mereka ini aku anggap yang untuk bisa sebagai penyambung antara pemain yang sudah ada sebelumnya dengan si Conte, sehingga aku lihat Conte jadi semacam tidak ada kesulitan yang berarti dalam menerapkan
strategi yang ingin dia terapkan di Spurs ini gitu. Meskipun sudah masuk ke season kedua ya, di mana season pertama aku bilang memang Conte, aku rasa dia cukup sukses karena meskipun tidak mendapatkan gelar apa-apa, tapi peringkat 4 itu sudah membuktikan bahwa mereka ini sebenarnya, atau Conte ini sebenarnya sudah berhasil membangun tim ini. Bahkan mungkin kalau dulu masih Jose Mourinho, mungkin Spurs masih di peringkat 6 paling atau 7 sekitar itu kali ya. Nah, cuman dengan adanya Conte dan memasukkan saat itu dalam status pinjaman ya Kulusevski dan Bentancur, dan di musim ini masih berlanjut, itu membuat apa ya, menurutku adalah salah satu strategi yang cukup tepat, di mana akhirnya itu tadi bisa menjembatani apa yang diinginkan oleh Conte dengan para pemain yang sudah ada di Spurs sendiri untuk bisa menjalankan strategi yang ada. Kalau dilihat dari kebijakan transfernya, dua tim ini memang ya efektif dibandingkan mungkin klub-klub lain ya, kayak misalkan kita bicara Liverpool yang sampai saat ini pemain barunya pun belum bisa nyetel gitu, meskipun strateginya masih lama gitu ya. Atau apalagi United, wah itu kita tidak bisa bilang apa-apa karena memang masih jauh dari harapan. Aku tadi mau ngomong soal Liverpool Crystal Palace, cuman singkat aja sih. Di pot sebelumnya itu kita bahas Liverpool itu harus peremajaan skuad, dan terbukti di match lawan Crystal Palace kemarin itu kacau, nggak ada lini tengahnya itu. Harvey paling banter Harvey Elliott aja kayaknya yang kelihatan kelihatan bisa lah jadi di beberapa musim ke depan. Nathaniel Phillips kecolongan, Van Dijk itu counter attack-nya Crystal Palace yang golnya Wilfried Zaha itu Van Dijk udah peremajaan skuad aja lah. Liverpool itu nggak ini lagi. Darwin Núñez kartu merah, untung nggak main lawan MU. Padahal sebenarnya kalau misalnya untuk musim pekan depan lawan Liverpool, lawan MU, Núñez tuh bisa jadi Ivan Toney itu, bisa membuli Lisandro Martinez tuh. Tapi Darwin Núñez kartu merah karena ngeheadbutt si Joachim Andersen, dan akhirnya Joachim Andersen dapat ujaran kebencian di Instagram. Di match lain Arsenal menang 4-2 lawan Leicester. Kita nggak perlu bahas Arsenal menang lawan Leicester 4-2 karena Arsenal tuh bagusnya dibahas pas lagi kalah gitu. Jadi ini untuk sementara Arsenal kita put on hold dulu aja gitu. City menang 4-0 lawan Bournemouth. Bournemouth ya. Ya City menang 4-0 lawan Bournemouth, tapi Haaland nggak ngegolin. West Ham kalah 1-0 sama Nottingham Forest. Akhirnya Steve Cooper menang. Yang kemarin di pot sebelumnya Median sempat protes ini Steve Cooper main pakai formasi 5-3-2 dan ternyata kayaknya didengar sama Steve Cooper. Lawan, aku baru ngecek tadi loh, lawan West Ham ternyata Nottingham main dengan 3-4-1-2. Lingard jadi nomor 10. Median didengar ternyata. Loh, podcast ini berarti mereka lihat. Iya, kayaknya nanti Steve Cooper ini mungkin salah satu pemerhati The Number 10 Show. Walaupun sebenarnya golnya Forest itu nggak sengaja. Iya. Itu beruntung banget tuh, nggak sengaja itu golnya. Tapi seenggaknya bisa lah kita mengapresiasi Steve Cooper dari 5-3-2 berubah jadi 3-4-1-2 gitu. Oke lah. Ada tanggapan dari sisa match kemarin? Aku menyoroti Liverpool. Liverpool ini hanya kurang satu gelandang yang kreatif. Kalau di City mungkin aku bisa melihat adanya De Bruyne ya. Coba kalau misalkan orang kayak De Bruyne itu ada di Liverpool, mungkin sampai sekarang mereka masih tetap di track kemenangan secara konsisten sih. Kalau lihat dari permajaan, memang perlu mereka ini permajaan karena strateginya cuma itu aja, di tengah nggak ada gelandang yang kreatif. Ya udah, kayak ya wis lawan Crystal Palace dengan formasi defensifnya kayak gitu aja mereka benar-benar nggak bisa, ya cukup kesulitan lah, bahkan malah kena serangan balik ya, counter attack-nya dahsyat banget tuh kemarin dari Crystal Palace tuh. Dan aku menyoroti Darwin Núñez nih sepertinya kena dari strateginya Vieira nih. Kalau kemarin sempat melihat di ESPN itu mereka menyoroti
bahwa Joachim Andersen itu memang dari awal sepertinya memang ditugaskan untuk Oh manas-manasin Darwin iya Núñez. memang Joachim Andersen itu Jadi kalau misalnya kalian nonton matchnya itu memang dia sengaja mau membuli Darwin sengaja Núñez, iya. Núñez gak ngapa-ngapain aja didorong, Núñez Iya. gak ngapa-ngapain dijegal kakinya di itu. Nah, kepancing lah mulai emosinya kan. Iya. Nah, terjadi. Nah, menurutku ini Vieira banget. Vieira kan memang kayak gitu dulu sejak zaman main di Arsenal kan dia memang perannya suka bikin panas pemain-pemain lawan nih. Nah, ini kejadian yang di kemarin ya akhirnya mereka berhasil membuat Núñez akhirnya seperti harus menepi 3 pertandingan nih. Dan aku melihat wah ini keren juga nih Vieira musim berapa ya? Musim keduanya sepertinya Musim kedua. Cukup solid nih dia memimpin tim ini ya meskipun dengan kondisi yang bahkan kemarin melawan Liverpool yang menjadi tuan rumah pun sepertinya kok kayak nggak ada beban juga meskipun strategi yang diterapkan 5-4-1 ini kan strategi yang benar-benar bertahan habis-habisan. Golnya pun ya murni gol kecolongan lah ya. Iya, aku sampai ingat pas nonton Liverpool Crystal Palace itu aku sampai ingat omongannya Midian di beberapa episode yang lalu tuh. Darwin Núñez itu jagonya highlight doang. Kalau misalnya dilihat di matchnya tuh sering banget dia tuh ada misplaced pass, timingnya jelek, apalah dan itu ya itu yang memang ada di Darwin Núñez di 2 pertandingan pembuka tuh ya kayak gitu dia benar katanya Midian itu. Ya. Aku ya wassalam lah mungkin Darwin Núñez. Bisa jadi another flop Liverpool player. Nggak tahu nanti gimana ya. Sebenarnya kalau dari secara keseluruhan sebenarnya di match kedua kemarin di Liga Inggris ya sedikit memberikan harapan musim ini akan ada warna kompetisi baru di Liga Inggris. Khususnya ya dengan ya di 2 match ini praktis hanya City dan Arsenal yang di atas angin bisa meraup poin penuh 6 poin. Kalau mungkin di 2-3 musim ke belakang itu hanya didominasi City, Liverpool gitu kan. Tapi ya ini masih baru 2 pekan. Masih banyak yang harus dijalani, tapi setidaknya ini bisa memberikan satu warna baru di musim ini gitu. Jadi semoga aja sih yang fase yang sekarang ini ada satu plot yang lain gitu ya, plot twist yang lain gitu. Liverpool harapanku sih bisa bangkit menemukan performanya gitu supaya ada yang mengganggu City gitu, karena aku sampai sejauh ini kalau mau mengharapkan Arsenal yang jadi pengganggu City itu kayaknya ya sorry itu saya ya nggak terlalu banyak yang diharapkan gitu. Walaupun memang Arsenal dengan pembeliannya Gabjes itu sangat seperti euforianya itu ini pembelian sukses gitu. Memang ya kita bisa lihat dengan proses golnya kemarin lawan Leicester juga gitu kan. Tapi 2 digit gol nanti tuh Gabjes. 2 digit. Aku berharapnya Big Six yang kita kenal itu bisa kembali berkompetisi gitu. Karena itu sebenarnya marwahnya Liga Inggris itu di Big Six itu gitu kan. Kita nggak tahu mau sampai berapa tahun kita menunggu performa United, Arsenal itu nggak stabil gitu kan. Jadi marwah Liga Inggris itu ya di Big Six itu. Jadi aku berharapnya di match berikutnya itu sudah mulai ada tanda-tanda mengarah ke situ gitu. Dengan adanya Arsenal ini bangkit, ini satu harapan nanti supaya kompetisinya itu apa ya? Lebih greget. Sinyalnya coba tidak? Enggak. Bagus. Nggak usah malu-malu. Jadi semua aku tinggal nunggu punchline-nya Arsenal ini, soalnya kalau pas kita ngomong Arsenal tuh Midian yang paling antusias gitu. Aku lebih berharapnya aku nggak mau terlalu ngomong Arsenal. Jadi aku berharapnya Liverpool bisa menemukan form terbaiknya gitu. Apalagi nanti di minggu ketiga akan ketemu United. Ya berharap sih tetap United harus menang. Jadi Big Six itu City, Arsenal, Chelsea, Spurs,
Siapa lagi? Brentford, Brighton. Ya. Aku menyoroti ini nih. Aku tertarik sama kata-katanya Midian tadi ya. Perlu kita mencari tim yang bisa menyaingi City, dan kalau Arsenal itu memang sepertinya tidak mungkin, meskipun mereka bermain cukup baik di pertandingan lain, tapi pasti Man City mereka akan kalah. Karena aku melihat ada ya tadi, kalau aku boleh katakan istilahnya adalah kayak Arsenal itu sister klubnya City gitu. Dimana sejak Arteta didapuk jadi pelatihnya Arsenal dengan sebelumnya dia sebagai asistennya Guardiola, aku merasa wah ini dan di pertandingan itu pun sejak itu pun sepertinya Arteta juga belum pernah bisa menang lawan Guardiola ya saya itu ya. Aku sih merasa wah ini pasti Arteta ngalah nih, bilang gitu ya. Menurut pendapatku ya di beberapa musim terakhir. Nah, plus Gabriel Jesus dan Zinchenko yang pindah dengan tanpa drama gitu, padahal ya oke lah, Arsenal harusnya jadi pesaing ketat. Kalau kita bicara Big Six, ini jadi pesaing ketat City seharusnya gitu. Tapi dia merelakan super sub-nya atau bahkan pemain intinya kayak Zinchenko dan Gabriel Jesus untuk bisa merapat ke Arsenal dengan tanpa ada intrik sama sekali. Dan menurutku ini juga ya itu tadi yang aku bilang, ada kedekatan secara ya baik secara emosional mungkin ya antara kalau bisa dilihat dari Guardiola dengan si siapa namanya Artetanya sendiri. Nah nantinya aku melihat mungkin City masih tetap akan dominan di musim ini, dan sebaik-baiknya apapun Arsenal di musim ini melawan klub lain, mereka juga pasti akan kalah dengan City gitu. Jadi nggak bisa punya ya udahlah dari awalnya langsung kasih gelarnya aja ke City malah nggak apa-apa gitu. Daripada harus Liverpool yang harus jadi juara kan, menyaingi 20 gitu kan. Nggak apa-apa sih. Jadi Big Six tadi itu siapa? City, Chelsea, ya kan? Arsenal, Liverpool, Spurs, Brentford atau Brighton yang keenam? Newcastle ya kayaknya. Ya, oke. Kita akan balik lagi ke segmen kedua. Di segmen kedua bahas karena ini adalah 30 tahunnya Premier League. Jadi segmen kedua nanti mungkin kita akan nostalgia tentang 30 tahun Premier League. We'll be back. Seru nih. Oke. Nah, nanti masukin ini aja di cut di bagian sini, terus masukin bridging. Yes. So, we're back. 30 tahun Premier League, segmen kedua. 1992 pertama kalinya Premier League berganti nama dari First Division, kalau nggak salah. Terus berjalan dan akhirnya sejarah membuktikan United yang sekarang juru kunci peringkat ke-20 sampai detik ini masih jadi pemegang gelar terbanyak. Puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya. 20 times. Nah, nostalgia 30 tahun Premier League. Kalian mulai nonton Premier League itu dari tahun berapa? Ingat nggak? Kelas 5 SD itu tahun berapa itu? 95 atau 96. Lawas. Kelihatan umurnya ya. Kalau aku 2001. Berarti aku sama Midian mungkin masih satu frekuensi. Jadi aku pengen nanya ke Kakak Timi dulu nih. Yes. Karena Kakak Timi sebagai penonton tahun 95, apa memori yang paling berkesan Kak Tim di medio 95 sampai 2000-an itu selain treble? Apa yang paling Kakak Timi ingat dari Premier League, dari Liga Inggris? Waktu itu Liga Inggris disiarin di SCTV, dan satu pertandingan yang sampai sekarang masih melekat di memoriku itu waktu itu MU menang 4-1 lawan Liverpool. Nanti bisa di googling 4-1-nya itu di musim berapa ya? Mungkin kayaknya 95, 96 atau mungkin 97-an gitu ya kalau nggak salah. Itu yang bikin aku lihat, wih keren juga nih waktu itu. Dan itu sudah ada Andy Cole ya, berarti mungkin sekitar ya sebelum United treble itulah. Di situ aku melihat, wih kok ini keren juga nih MU mainnya. Nah, dari ada ya klub namanya Manchester United, kemudian mainnya bisa oke seperti ini. Nah, dari situlah akhirnya aku tertarik dengan Liga Inggris, dengan sebelumnya justru malah diperkenalkan sama Serie A nih. Serie A karena kan
bapakku kan penggemar Serie A banget nih. Dia pengikut Serie A banget, terus kemudian aku coba diperkenalkan itu, tapi aku malah lebih cocok dengan Liga Inggris sejak itu, sejak aku melihat MU main itu dan sampai sekarang. Nggak tahu ya, permainannya lebih atraktif aja kalau misalkan saat itu dibandingkan dengan Serie A yang lebih, kalau kita kan dulu zaman masih kecil kan nggak tahu lah apa strategi dan lain-lain, yang penting lihat permainannya, menang kalah udah gitu aja kan. Itu kan kelihatan banget kick and rush-nya kan masih kental nih, masih terasa di tahun-tahun itu. Dibandingkan dengan Liga Italia yang mainnya masih sama seperti sekarang, ya main strategi, pelan-pelan, tidak terlalu cepat, meskipun justru para pemainnya skillful semua dibandingin Liga Inggris mungkin saat itu ya. Tapi Inggris kan mainnya keras, cepat. Nah itu adrenalin masa muda aku tuh terpacu untuk bisa melihat pertandingan kayak gini nih. Ini seru nih, harusnya pertandingan tuh seperti ini gitu. Tapi kan akhirnya saat itu seingatku di Indonesia akhirnya tidak banyak terlalu menyiarkan Liga Inggris, malah lebih banyak ke Serie A-nya saat itu ya. Meskipun akhirnya aku masih bisa mengikuti dengan dari majalah tabloid bola dan lain-lain kayak gitu ya. Zaman itu kan belum seperti sekarang nih, hampir semua liga bisa disiarin. Iya. Tergantung kita subscribe yang mana ya. Kalau dulu kan TV lokal hanya menyiarkan yang kira-kira di Indonesia lebih banyak diminati aja lah. Itu sih awalnya dari situ. Aku tertarik nonton Premier League di situ. Satu pemain yang paling Kakak Timi ingat di tahun 95 sampai 2000 itu siapa? Mungkin lebih dari satu ya. Iya, pokoknya yang paling berkesan lah pada saat itu. Itu berkesan. umur berapa, Kak Stim? SD itu umur kelas 5 kelas 6 itu. Oke, berarti sudah ingatannya sudah enggak caur itu. Udah ya. Siapa? Ada namanya Faustino Asprilla, pemain Newcastle United. Oh, anjir namanya. Ya, oke. Ya, kelihatan tuanya udah. Kemudian David Ginola waktu di Spurs. David Ginola masih tahu. Itu masih oke zaman itu. Ya Eric Cantona kita tidak bisa pungkiri, meskipun kayak itu kayaknya aku udah nggak nonton nih. Eric Cantona udah di ban 6 bulan tuh waktu itu. Aku udah nggak nonton permainan Eric Cantona secara langsung waktu itu. Faustino Asprilla, kemudian ini tadi David Ginola, terus ada James Barnes namanya Barnes aku. James Barnes Liverpool. James Barnes ya, Liverpool betul. James Barnes, terus John Barnes ya benar. Terus kipernya Liverpool saat itu yang juga nggak kalah ikonik tuh siapa sih? Aduh, Raymond Westerveld. Ya. Enggak, nih Liverpool saat itu sudah siapa dulu? Kiper timnas Inggris yang kipernya Jersey Dudek. Bukan, sebelumnya. Robinson. Sebelumnya lagi yang sempat jadi timnas. Oh, ini. Aman? Yang digolin sama Ronaldo tuh, yang di Portsmouth. Betul yang Portsmouth. Siapa? David James. Nah, James itu zaman itu. David James. Ya, David James. David James muda-mudanya dia, kemudian itu tadi. Justru malah kalau di MU ya itulah Nicole Dweck sama Teddy Sheringham saat itu masih oke-nya satu PP-nya. Aku mau bertanya ke Midian karena dia ngomong 2001. Berarti sebelum itu kamu terpapar Liga Italia juga kah? Centrocampo. berarti kamu ingat iklan di TV yang pas jeda Liga Italia EC itu? Isenza. Iya. Yang catur itu ya? Yang catur padahal rokok. Iya, catur. Rokok nggak sih itu? Itu nggak tahu. Aku nggak tahu itu rokok apa-apa gitu. Marco Polo juga dulu ada iklannya tuh kalau Liga Italia tuh. Atau mungkin Midian sama Miram mungkin ingat Bung Rayana Jaka Surya. Oh tahu, Bung Rayana itu semacam pendongeng itu tiap zaman itu ya. Midian karena dia 2001 berarti pemain pertama yang bikin kamu suka sama Premier League siapa ya? Darius Vassell kah? Beckham. David Beckham sih sama Diego Forlan. Jadi dulu itu aku paling suka pemain yang gondrong, rambutnya panjang kuning. Berarti blonde ya, kesannya kan ikonik gitu kan, yang gampang diingat gitu. Jadi sebenarnya kalau aku juga
kalau misalnya kita mau flashback, aku nggak tahu apa yang dulu bisa bikin aku jadi fan-nya United gitu. Karena di masa-masa awal 2000-an itu justru yang paling sering aku tonton itu Arsenal dan Liverpool sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang yang paling melekat di ingatanku itu ya salah satunya di Invincible sebenarnya. Nah, di Invincible-nya Arsenal 49 match gitu. Tapi kalau pemain yang membuat aku bisa mengikuti sepak bola mulai dari 2001 itu David Beckham sebenarnya. David Beckham. Berarti kamu ngomong sama mama juga buat dibeliin Bril Cream. Pasti dulu rambutnya belah tengah Bukan, juga dulu nih kayaknya nih. Tanco ya. Rambut belah tengah juga Tanco nih dulu, Midan nih. tanco hijau. Aku dulu 298 itu masih ngikut, masih Serie A sampai 2000 itu masih Serie A. Aku ada post dulu ingat posternya Manchester United itu pas juara tuh juara champion. Bukan juara champion, sebelum juara champion lah. Itu ada posternya MU tapi ditukar sama aku tukar sama temanku poster Juve. Del Piero. Iya. Jadi aku pun kalau misalnya ditanya sejak kapan jadi fans United, aku nggak tahu kapan, sejak apa yang memicu jadi suka sama. Mungkin Beckham kayaknya, dan aku nggak bisa memungkiri itu karena Beckham tuh memang punya daya tarik tersendiri waktu itu kan. Di tahun-tahun itu ya. Iya, aku sampai mau balik ke Tim. Kenapa bisa suka United, Kak Tim? Ya itu karena awal aku ingat itu karena permainan kolektifnya saat menang Liverpool itu terus aku ini berarti 4-1 itu ya. 4-1 itu ya. Terus aku ini keren nih ya. Enggak tahu ya sejak saat itu, terus akhirnya itu pas treble pun aku tuh nonton itu sampai nangis tuh aku waktu itu. Wajib sampai gila, kelas 5 udah bisa nangis karena liga ya. Karena klub enggak tahu ya sampai sekarang. Bahkan aku ingat nih sampai sekarang tuh aku punya teman SMP di mana dia dulu Laziale, bahkan sampai detik ini masih Laziale. Oh, aku tahu siapa namanya, Mas Inigo Yuda itu ya. Oh bukan, ada satu lagi. Oh bukan, lain, oke. Itu teman SMP. Kalau Inigo Yuda ini kan dari teman kuliah ya. Ini ada satu teman SMP ini bahkan dari sekarang sampai sekarang pun masih kontak-kontakan dia masih Lazio, dan dilihat di statusnya pun masih Lazio banget gitu. Nah, sedangkan total betul. Aku udah sejak saat itu sampai sekarang pun masih tetap MU ya, menyuarakannya beneran MU terus, mau di EC mau apa itu tetap Iya. Ditambah kok dilalahnya setelah itu ya Ferguson terlalu dominan itu sehingga ya makin dilala. Setelah sekian lama baru dengar lagi dilala. Bahasa Indonesianya apa ya kayak gitulah intinya. Kok ternyata Ferguson cukup bisa membawa tim ini menjadi dominan juara, ya itulah akhirnya makin melekat ya sampai sekarang udah nggak pernah juara ya tetap aja nggak bisa lupa gitu, nggak bisa lepas gitu aja gitu. Sempat tergerak nggak hatinya untuk pindah klub setelah United 10 tahun nggak juara gitu? Enggak sih, enggak. Sama sekali enggak kepikiran. Nostalgia Premier League itu kalau misalnya aku nanya gini, siapa pemain muda debutan Premier League terbaik yang pernah kalian lihat? Wayne Rooney. Itu benar. 4 unbeaten-nya Arsenal itu aku pasti nonton banget. Nonton banget langsung live pertandingan. Langsung live di Goodison Park juga sih, maksudnya live dari sini. Itu golnya Rooney yang ikonik itu, itu benar, setuju. Aku setuju sama Midian. Iya. Ada nama juga yang bisa diselipin sih, kayak Federico Macheda, tapi kan Macheda nggak lanjut nih. Bentar, jangan bahas Macheda. Kamu bahas Macheda, tiba-tiba Woki muncul di sini. Tapi Rooney itu sih benar, setuju. Rooney lah, nggak ada yang lain lah. Berarti memang kita sepakat ya, kalau memang Rooney itu memang ditakdirkan buat jadi salah satu pemain terbaik yang pernah bermain di era Premier League. Karena bahkan di luar, di Inggris sana pun mereka sepakat kalau pemain terbaik Premier League itu Wayne Rooney. Pemain muda terbaik debutan Premier League terbaik itu Wayne Rooney. Aku mau nanya, tadi aku mau nanya sesuatu tapi aku lupa. Karena dulu kan coba apa? Kalau dari aku coba. Ini kan karena sebenarnya 30 tahun ya, tapi kita nggak usah terlalu lebar dulu coba. Ya.
Kalau dari Mirwan dengan kakak Timi nih di periode 2000 sampai 2000 sampai sekarang lah mungkin, atau 2000 sampai 2010. Hmm. Ada nggak satu match gitu yang memorable gitu, yang apa ya, jadi match terbaik, entah itu di momen apa gitu. Contohnya kalau aku ya, match memorable buatku itu pada saat matchnya United lawan City 3-2 yang golnya Van Van Persie. Persie tendangan Oke. bebas gitu. Oke. Memorable bagiku itu karena itu pada saat itu nobar di Kenus kalau nggak salah. Ya. Itu seakan-akan apa ya, atmosfer Old Trafford itu aku rasakan walaupun mainnya di Etihad gitu kan. Jadi apalagi di menit terakhir itu semua kayaknya orang yang nggak aku kenal itu pelukan tuh. Pelukan, iya memang Gitu kan. memang. Jadi itu jadi salah satu match memorable bagiku dari 2000 sampai yang sekarang ini. Sekarang ya. Kalau dari kalian ada nggak kira-kira yang satu match ya gitu ya memorable? Aku ada satu. Arsenal United yang akhirnya United menang 2-4. Yang itu John Osi yang golin. Ya, John Osi ngegolin. Nah, itu. Dan Ronaldo juga ngegolin dua ya. Itu. Yang berantem melawan Thierry Henry. Ya, terus itu kalau nggak salah sebelumnya Roy Keane sama Vieira tuh berantem tuh. Yes, itu aku ingat aku bener-bener sampai emosi merinding di Highbury ya. Highbury itu 2-4 iya. Masih Highbury gitu. Itu bercampur aduk tuh lihat match itu tuh, dan akhirnya kita lemes setelah pertandingan. Itu tuh satu pertandingan tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 kayaknya tuh ya. 2005. Kalau aku ada beberapa ya. Salah satunya itu 2009. Itu aku inget banget itu habis Lebaran. Pas momen Lebaran Premier League main MU lawan City. Nobar di rumahnya temenku yang karena halal bihalal kan datang ke rumahnya. Ini cewek ini yang nobar, yang punya rumah. Apa? Bukan, lain. Itu MU City yang 4-3. Yang Michael Owen. Iya, Michael Owen. Itu nobar di rumahnya temenku, itu bapaknya juga fans bola tapi aku nggak tahu dia fans mana gitu. Aku ingat banget duduk di samping temenku yang fans Juve gitu kan. Dia kan ngece terus tuh. Mampus kalah, mampus imbang 3-3 gitu kan. Pas Owen gol menit terakhir itu, aku tanpa sadar langsung mukul pahanya gitu, teriak. Iya. Sama match yang aku selain yang 3-2 itu karena memang aku merasa berbagi feeling yang sama dengan Midian pada saat itu 2013 Van Persie itu. Aku ingat banget itu Juragan, Gustav di luar tuh sampai bakar jersey Man City tuh. Aku inget banget itu. Oh bukan, itu yang MU kalah itu. Aku lupa pokoknya mana. Pokoknya yang satu lagi yang aku nggak lupa itu yang 2011 Aguero. Iya. Dan itu aku nggak tahu kenapa meskipun Aguero bikin MU gagal juara di gol seperti itu momen yang nggak bakal terulang setelah sekian lama, itu nggak bakal ada momen kayak gitu. Tapi aku tetap nggak bisa benci Aguero gitu. Aku cuma ingat itu Woki nangis. Wok sehat. Itu momen yang aku nggak bisa lupa. Udah heboh, udah siap-siap bakar flare. Karena City seri, tahu-tahu ada yang teriak tuh masih di Kenus juga, ada yang teriak City menang ngegolin. Udah Woki itu langsung nangis. Dan aku nggak bisa aku bukannya menang, aku sampai kaget. Kok bisa orang nangis? Kalah taruhan mungkin, Mas. Kalah taruhan itu sih. Tapi kalau misalnya dibilang kalau nangis apa enggak, aku di momennya golnya Van Persie itu juga kayak mau nangis. Iya. Sebenarnya itu bukan penentuan juara ya. Jadi kan aku malah sampai nggak bisa membayangkan kalau aku jadi fansnya City di momen golnya Aguero itu. Jadi banyak sebenarnya mungkin match yang menjadi memorable gitu ya. Tapi satu lagi dari aku. Tadi kan sempat Kakak Timi bilang ya kita juga, saya dan Mirwan masih sempat ngelewatin masa-masanya Liga Inggris kick and rush gitu. Tapi kalau misalnya dari kalian sendiri preferensinya nih, mungkin ini akan subjektif ya. Jadi
lebih menikmatin sepak bola yang akhir 90 awal 2000 atau yang seperti yang sekarang ini gitu. Karena kalau yang dulu di pot kita sudah sempat kita bahas sebenarnya. Permainan sekarang itu strateginya itu mind blowing gitu kan. Dulu kita yang awal-awal false nine itu berapa? 10 tahun apa 5 tahun kemarin itu yang false nine muncul gitu kan. Ya, itu eranya Guardiola itu di Barcelona. Eranya Guardiola. Sekarang Ah. sudah ada false fullback, ada Ah, 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 inverted ah, fullback ah, gitu False kan, segala football macam namanya. gitu kan. ah, ah. Tapi kalau kalian ini lebih menikmatin mana? Menikmatin yang memang ya, bukan hanya nonton United gitu ya. Jadi menikmatin secara keseluruhan sepak bola, mana yang lebih prefer sih? Kalau Premier League, aku yang tahun 90-an, karena apa ya, aku melihat tuh kayak seru gitu loh permainannya. Itu bisa kaki sama kaki itu bisa kayak waduh, itu hampir dimakan setiap pertandingan. Setiap pertandingan tuh adu fisiknya tuh kerasa banget gitu. Di satu sisi tambah ya itu terutama untuk beberapa pertandingan seperti kalau misalkan ya aku melihat Derby London, kemudian ya saat itu kalau di Inggris mungkin Derby London yang cukup ini, karena waktu itu City pun belum terlalu bisa menyaingi United, bahkan mereka terlalu sibuk di divisi Championship dan ke bawah gitu. Di situ tuh, atau kalau misalkan rivalitas ya berarti United Arsenal lah kayak gitu. Itu mereka bisa hampir tiap pertandingan tuh berantem, hampir tiap pertandingan tuh rasanya tuh adu fisik dan keseruannya fisik antar pemain, bahkan sampai kayak gontok-gontokannya itu masih kelihatan gitu. Sedangkan kalau yang sekarang aku melihat agak kurang sih. Justru malah mungkin kalaupun ada ya intrik-intrik kayak di pinggir lapangan seperti Chelsea Spurs kemarin. Tapi kan itu ya menurutku masih kurang. Kalau lebih seru lagi kayak di musim-musim tahun 90-an itu bahkan pemain di lapangan bisa hampir kayak berantem kayak gitu. Itu rasanya itu kayak ya atmosfer keseruannya berbeda lah. Dan aku lebih menikmati kalau yang di tahun era 90-an sih sebenarnya. Kalau aku mungkin nggak beda jauh sama Kakak Timi ya. Maksudnya aku merasa ada yang hilang dari liga, dari sepak bola sekarang ini semakin modern. Aku nggak begitu menikmati. Ada momen di mana aku merasa, ayolah pasti kayak gini, pasti kayak gini, pasti kayak gini gitu. Dan bumbu-bumbu micinnya itu nggak sebanyak waktu 2000 sebelum 2010 gitu. Dan ya itu mungkin memang preferensiku terlepas dari banyaknya itu kan sebenarnya istilah aja, tapi ya aku 2-3 tahun terakhir nggak terlalu excited dengan sepak bola dalam artian nunggu yang aneh-anehnya gitu. Itu textbook, bukan textbook juga ya, cuman ya bisa lah kita melakukan prediksi, apalagi sekarang teknologi makin canggih, ada yang namanya expected goals dan segala macam kan, taktik juga kayak gitu. Jadi ya ada prediksi, dan aku merasa itu secara nggak langsung mempengaruhi antusiasmeku dengan terhadap sepak bola. Tapi secara keseluruhan masih bisa menikmati. Tapi kalau ditanya periode mana, yang sekarang atau yang 10 tahun yang lalu, aku lebih memilih pada saat kita belum begitu tersentuh dengan sepak bola itu belum begitu advance seperti sekarang gitu. Kalau kamu gimana, Yan? Iya, sebenarnya memang ya kita nonton sepak bola kan sebenarnya untuk hiburan ya. Kalau hiburan yang kita lihat hanya menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, memang kurang. Hiburan yang sesungguhnya itu pada saat mulai dari di luar lapangan, di dalam lapangan, dan keluar dari lapangan gitu kan. Dan sebenarnya yang bisa menciptakan itu kita nggak tahu nih level rivalitas itu apakah hanya dilihat dari hanya historis saja. Karena kalau kita mau lihat seperti rivalitasnya United dengan Arsenal, ya kayaknya itu hanya ada pada saat di zamannya Roy Keane dan Patrick Vieira gitu kan. Iya. Kemudian ditambah dengan sosok siapa manajer di belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang preferensi, aku memang lebih suka dengan yang banyak drama gitu, drama yang mulai dari sebelum main, pada saat main, kemudian setelah main gitu kan. Dan itu hanya bisa diciptakan kayaknya yang bisa men-trigger itu adalah sosok pelatihnya, manajernya. Sebenarnya harapan itu ada muncul pada saat Jose Mourinho ada ya, masih bermain dengan main gamenya gitu. Cuman sekarang kayaknya praktikal aku lihat pelatih-pelatih itu lebih teoretikal ya.
mendalami ini memang nggak tahu, kita nggak bisa juga. Ini memang kuncinya itu ada di Pep Guardiola sebenarnya yang melahirkan ini semua gitu kan. Kita nggak tahu, berharapnya sih sepak bola khususnya Inggris 5 atau 10 tahun mendatang bisa melahirkan sosok pelatih nyentrik unik gitu yang bisa membangun rivalitas itu bisa ditumbuhkan lagi tuh. Karena kalau hanya kita menunggu siapa yang menang, siapa yang kalah, kayaknya ya kurang gitu. Itu entertainnya itu nanggung gitu kan. Jadi aku pribadi sih lebih suka yang banyak dramanya gitu. Tapi bukan drama seperti, aku nggak terlalu suka drama seperti yang ada di El Clasico. Oh iya. Drama di El Clasico itu terlalu berlebihan kalau menurutku. Apa ya? Dramanya apa ya, kayak dibuat-buat, kayak nggak murni, nggak alami ya. Walaupun dibilang rivalitas El Clasico, tapi aku justru lebih prefer, aku melihat rivalitas antara Liverpool dengan Everton gitu di lapangan ya. Ini kita bicara di lapangan gitu kan. Kita nggak tahu karena referensi tontonan kita di Liga Inggris, kita jarang yang di Liga Spanyol yang membuat itu jadi seperti itu apa enggak gitu. Jadi mungkin kemungkinan aja bisa gitu, tapi drama-drama yang kita nikmatin di Liga Inggris yang di awal tahun 2000-an itu yang menjadi kayaknya yang lebih menarik dibanding sekarang. Ya. Liga Inggris itu kan apa ya, kayak misalkan United tuh sama Leeds itu kan juga derby, apa itu, Roses. Ya derby itu ya. Kemudian Sunderland Newcastle itu kalau lihat tiny side ya, tiny war. Sunderland Newcastle tuh seru. Aku sebelum akhirnya Sunderland hilang dari peredaran karena kebangkrutannya itu tuh, setiap tanding lawan Newcastle di peringkat manapun kondisi mereka satu sama lain itu kayak tidak kayak terus tidak mereka pikirkan. Yang dipikirkan di lapangan, pemain tahu bahwa Newcastle ini, pemain Sunderland tahu bahwa Newcastle ini rival, buat tuh mereka belum bisa kayak hampir berantem aja tuh di lapangan tuh. Nah, kayak gitu-gitu tuh yang masih serunya kalau kita bicara Liga Inggris ya. Gen Z yang nonton video kita ini pasti pada ngomong atau yang mendengar podcast ini pasti pada ngomong lah dasar boomer. Padahal kalian tidak tahu, wahai Gen Z, pertandingan di periode lalu itu lebih seru. Kalau pertanyaan terakhir sebelum kita close, pertanyaan terakhir, match yang nggak akan bisa, yang kalian berharap bisa terulang, yang kalian berharap bisa kita lihat lagi dalam beberapa tahun ke depan dari 30 tahun Premier League ini, atau yang paling berkesan, yang akan sulit buat terulang lagi selain Manchester City Sunderland. Manchester City KPR waktu itu, sorry. Apa satu match dari yang kalian ingat? Sebentar, apa ya? Selain mungkin Wigan menang lawan City kayak gitu-gitu ya. Ya, Iya. Aku sih sorry, kalau bisa diulang tadi, yang berharap terulang atau nggak mungkin terulang? Nggak mungkin terulang. Yang nggak mungkin terulang, atau yang terulang juga. Ya, salah satunya lah. Kalau tadi aku bilang yang memorable kan United City ya. Yang match yang aku berharap mungkin terulang enggak, tapi yang paling aku nikmatin nih, berharap ada nanti momen seperti itu ya, momen 82 ya. Oke. Iya. 82 kemudian ada yang berdiri diusir gitu kan. Match itu kayaknya sih nggak bakalan terulang ya. Kita nggak tahu karena perubahan strategi. Dulu tuh kita di depan tuh cuma Donny Welbeck, di kiri ada Ashley Young, tuh bisa 82 gitu. Tapi di match itu aku kayaknya antara apa ya, kadang kalau misalnya pengen mengenang sesuatu itu, referensiku di match itu pengen menikmatin yang mampus kau kan gitu.
yang ekspresi pemain Arsenal tuh yang betul-betul kayak hancur babak belur itu di match itu gitu. Bahkan masih ingat yang matchnya United lawan City 6-1 kalau 6-1. nggak salah yang Balotelli, Balotelli, I iya. Always Me itu. Aku nggak tahu, aku nggak terlalu kayak nggak terinfek gitu, nggak terlalu dengan kekalahan United itu tuh aku kayak biasa aja gitu. Melihat pemain United juga kayaknya biasa aja gitu. Tapi di momen 8-2 itu kayaknya klimaksnya itu betul-betul paket lengkap gitu kalau aku. Kalau aku bukan match ya, tapi momen Oke. yang itu tidak mudah untuk terjadi, tapi sangat mungkin terjadi lagi, yaitu saat kalau kita bicara tahun 92, Premier League tadi berapa? 92 ya? 92. 92 sampai 2000 itu ada Blackburn Rovers yang kira sempat menjuarai Premier League. 95. Nah, kalau Chris 2000 Sutton sama Alan Shearer. Yes, itu dia. Kalau 2000 sampai 2022 ya Leicester City. Nah, dua momen itu yang aku rasa tuh aku pengen ada terulang lagi gitu. Selain dominasi 6 besar yang tadi, 6 besar yang kita dahulukan tuh aku pengen ada klub lain lah yang baik. Atau aku pengen juga pengen sebenarnya kayak Nottingham Forest bisa dominan di Premier League dan bahkan bisa sampai juara UCL lagi gitu misalkan. Steve Cooper diganti dulu tapi. Misalkan kayak gitu, atau nanti ada kayak Leeds yang akhirnya bisa dominan tiba-tiba gitu. Atau Brentford dan Brighton yang ternyata akhirnya mereka bisa malah juara UCL musim depan lah. Good old days ya, terulang ya. Itu yang itu sih kalau dari pertanyaan itu aku pengen berharap itu ada lagi. Kalau aku mungkin momen karena match tadi kan sudah tuh yang Sunderland, yang KPR City, MU City juga. Aku momen di mana icon satu pemain icon satu klub itu pindah ke klub rival dan dia berhasil membawa tim rival itu juara gitu. Dan guard of honor-nya di mantan klubnya. Dan dia ngomong ada anak kecil. Iya. Van Persie nggak kalau itu ya. Itu momen paling. Tapi sebenarnya kalau momen sebelum tadi yang ada guard of honor itu ada 2 orang sebenarnya yang kalau mau kita mention itu ya, bukan cuma Van Persie doang. Michael Owen kan juara sama United. Michael Owen. Iya. Ya, kayak gitu. Van Persie ketika yang orang-orang pemain tua apaan juara. Dan di musim yang sama, di musim pas juara itu kita akhirnya bisa klimaksnya Van Persie di United itu selain dia juara, bawa MU juara dan membantu adik-adiknya yang pontang-panting gitu kan. Trademark golnya itu akhirnya di pekan terakhir itu ada gitu loh, kelihatan gitu loh. Itu yang nggak akan apa ya. Bayangin aja Haaland beberapa tahun kemudian pindah ke United terus dia jadi legenda United gitu. Bisa itu. Ya, aku berharapnya seperti itu, yang momen kayak gitu. Sama satu momen lagi tuh. Ada klub beli pemain terus dijemput pakai helikopter. Juan Mata? Iya. Hah? Juan Mata ya? Juan Mata. Atau klub ditipu sama imposter. Siapa? Yang mana? Ini yang Edward Ward mau beli siapa terus ditipu sama ada imposter terus nggak jadi beli pemain gitu. Ada kok itu pokoknya momen yang aku nggak bakal berharap itu kejadian lagi gitu. Tapi yang paling epic Van Persie sih, momen kayak gitu tuh, yang bikin. Mana saat itu Van Persie pindah kan karena tidak ada pengajuan perpanjangan kontrak dari Arsenal. Iya, karena ada anak kecil yang ngomong katanya, entah dia cenayang atau nggak tahu. Tapi sebenarnya di momen transfernya Van Persie itu aku ingat banget sebenarnya aku betul-betul kayak nggak peduli dengan transfer itu loh.
Ah, Van Persie pindah, kemudian presentasi dengan Ferguson gitu kan. Tapi kayak apa ya? Nggak ada excitednya kalau aku di saat itu gitu. Ayo udahlah Van Persie pindah gitu kan. Apalagi harganya kalau nggak salah 22 juta apa 20, 25 juta iya gitu. untuk umur Nggak terlalu 30-an. besar gitu kan. Jadi kayaknya ayo udahlah bakalan satu musim gitu. Ternyata memang luar biasa impact-nya gitu. Kebalikannya sama Ronaldo kan? Berharapnya tinggi gitu kan, ternyata gagal juga. Bukan gagal sih, nggak berjalan, nggak Ronaldo berhasil. yang mana? Bukan Ronaldo nomor 9, Cristiano. Bukan Ronaldo Kuateh kan. Kan. Oke, kayaknya sudah cukup review dua segmen ini, dan Satu ada lagi. apa? Kalau tadi kan aku nanya terkait match ya. AA. Kemudian kalian juga ada sampaikan momen. Ada gol yang ini enggak? Wah. Yang memorable gitu. Kayak aku bisa cenaya enggak? Mungkin pilihan supaya kita nggak sama. terlalu terbatas bisa 3 lah, nggak usah 1. Oke, mungkin pilihan kita itu ada tuh di situ di tiga dari 3 gol itu, mungkin pilihan kita ada tuh sama gitu. Coba Mirwan yang pertama. Ronaldo Portsmouth. Oke, yang tendangan bebas apa yang jarak jauh? Tendangan bebas. Oke. Wayne Rooney salto lawan City. Oke. Yang satunya bentar aku ingat-ingat dulu. Jamie Vardy Liverpool. Yang counter attack ya? Yap. Itu negatif football banget itu. Kakak Timi. Negatif football banget itu. Aku ada 3 nih, 3 kan? Papis Cisse lawan Chelsea. Newcastle. Googling ya, tahun 2012. Iya. Coba lihat itu kan kalau itu zaman Chelsea dominan-dominannya loh. Iya. Dan Newcastle saat itu ya inferior lah, tapi itu gol yang ngeri. Ya, sepakat yang sama itu. Rooney lawan Newcastle, di mana itu volley-nya yang agak emosional. Rooney lawan Newcastle yang volley-nya ngeri itu, dan itu dia saat itu pertandingan itu memang dia sangat emosional sih dari awal. Iya. Kemudian yang ketiga jelas Beckham versus Wimbledon dari tengah lapangan. Oh ya, kita cuma lihat highlight itu, jadi kita nggak mah. Gitu tadi ya. Iya sih, aku juga nggak lihat langsung, itu lihat highlight. Tapi ternyata bisa dilihat itu gol-golnya. Menurutku ya kayak itu sih. Midian, kamu apa? Aku dari yang Mirwan 1, Kakak Timi 1 sama ya. Jadi yang pertama tadi yang Wayne Rooney volley lawan Newcastle United. Oke. Kemudian yang kedua Wayne Rooney salto lawan City. Yang satunya? Kemudian yang ketiga itu Thierry Henry pada saat lawan United yang bola dicip kemudian di volley pada saat kipernya lawan Bartes. Yang muter itu ya, muter. Iya. Iya sih itu. Anjir, itu gol bagus semua ternyata golnya, anjir. Iya. Itu ikonik banget tuh, apalagi iya bola di musim itu tuh sangat ikonik tuh kan di yang ini yang warna kuning ya. Bukan ya? Kuning bukan sih? Bukan, itu yang ini masih hitam putih. Kayak jadul banget itu bolanya. Bagus. Iya. Kenapa nggak ada yang milih Rooney salto? Aku tadi kan udah. Oh iya, oke. Ronaldo nggak ada yang milih Ronaldo, kasihan betul. Ronaldo golnya gitu-gitu aja. Bentar. Kiko Macheda, Aston Villa. Oh iya. Itu memang. Layak nggak itu? Layak. Itu nomor 4 lah ya. Kalau ada Woki pasti dia ngomong Kiko Macheda nomor 1. Dia kan radarnya naik tuh kalau ngomongin Macheda. Iya, waduh. Oke, kayaknya cukup sekian podcast episode 2 season kedua, dan sampai ketemu di pod berikutnya. Versi audionya akan rilis lebih awal dibanding versi videonya, jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you, Kak Tim, Midian.
Yo. Thank you. Yo. Salam olahraga. Bye.